Jadi di mana di bawah ada belut, di atas pun ada tanaman padi. Nah ini bisa juga kolaborasi untuk penambahan income ke depan. Dulu permintaan saya paling maksimal saja per minggu itu 1 kuintal. Sekarang alhamdulillah 1,5 ton itu udah pasti masuk ke kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwardi. Saat ini saya tinggal di Dusun Sabrang Wetan, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Jenis apa itu usaha? Yaitu perbelutan. Teman-teman, rekan-rekan yang berada di luar sana yang mungkin pernah mengenal saya sebelumnya dari media sosial, saya adalah pelaku pembohong istri di usaha budidaya belut. Dan memang itu real dan itu fakta. Ya di mana bohongnya, yaitu yang saya jelaskan di YouTube. Yang belum tahu bisa dicek di channelnya dari Cap Capung itu. Dan alhamdulillah setelah ramainya berita kami tentang budidaya belut hingga banyak sekali pengunjung datang yang berminat untuk budidaya belut, dan alhamdulillah banyak sekali responisasi dari masyarakat. Hingga sekarang banyak sekali permintaan belut matang maupun belut mentah itu. Dulu permintaan saya paling maksimal saja per minggu itu 1 kuintal. Sekarang alhamdulillah 1,5 ton itu udah pasti masuk ke kami. Itu pun yang kami sanggupin. Bahkan yang kami tolak itu kurang lebih sekitar ada 4 ton mungkin per minggu ini kami tolak. Karena kami nggak mampu. Kami kalau nggak mampu, kami stop. Banyak yang bertanya juga, walaupun hanya sekedar gurau, bagaimanakah prospek untuk budidaya belut? Apakah belut itu menjanjikan untuk taraf usaha? Alhamdulillah di belut ini amat sangat prospek sekali. Kenapa? Karena yang pertama, untuk belut itu tidak ada daya saing. Sama sekali tidak ada saing. Beda dengan ikan. Kalau ikan itu orang cari itu paling mudah, nggak perlu ke pasar, di warung pun banyak. Tapi kalau belut, jangankan di warung, di pasar aja belum tentu dapat. Nah itu, karena belut paling susah. Yang kedua, keuntungan lagi di belut, belut ini kaya akan protein. Bahkan yang mereka yang paham itu mereka langsung beralih ke belut. Namun ya kembali ke tadi, dengan harganya pun belut itu belum pernah, jarang sekali mengalami penurunan. Bahkan semakin kian itu semakin tinggi harga itu, karena sulitnya ini didapat. Si belut juga untuk pasar, si belut itu paling mudah juga, karena si belut itu paling mudah jual. Kita mau jual di ukuran berapapun peminatnya banyak. Contoh paling kecil aja bisa untuk keripik peyek atau keripik belut. Kemudian yang tanggung atau yang sedang itu pun untuk rumah-rumah makan sederhana, contohnya masakan Padang itu sering sekali. Kemudian yang paling besar itu bisa resto atau swalayan. Bahkan yang paling besar sekalipun itu permintaan luar negeri aja sampai sekarang kita belum siap untuk melakukan eksekusi pengiriman ke luar, karena memang barangnya yang masih sangat sulit. Yang pastinya untuk teman-teman juga yang mencari pekerjaan atau mencari income tambahan, insya Allah belut cukup menjanjikan. Saat ini saya mencontohkan ke diri saya sendiri apa yang saya rasakan saat ini. Alhamdulillah saya tidak pernah sekolah, saya tidak tahu sekolah apalagi sampai kuliah, bahkan SMP pun kita tidak tahu. Namun alhamdulillah karena saya sering berpikir apa yang bisa menjadikan uang itulah yang harus saya hasilkan. Contoh dulu saya waktu pengangguran kurang atau sulit saya cari pekerjaan saat nganggur. Kerja namanya proyek kadang ada, kadang tidak. Kita main di mebel, kadang ada orderan atau tidak gitu kan. Nah terkadang kalau kita lagi nganggur, lagi kesulitan, kadang kita gimana caranya saya harus bisa menghasilkan. Hingga akhirnya barulah saya mencoba, saya memanfaatkan lahan-lahan yang kecil dulu di pinggir rumah, ada 1 kolam. Sekarang sudah banyak sekali peminatnya, dan saya yakin belut itu tidak perlu membutuhkan lahan luas. Untuk belajar budidaya belut kita harus mengetahui jenisnya itu. Ada beberapa jenis belut yang bisa dibudidaya dan yang tidak bisa dibudidaya. Contoh salah satu adalah belut albino. Belut albino berasal dari sungai arus deras. Belut albino memiliki warna yang paling bagus, yaitu warnanya putih bersih. Belut albino bisa dibudidaya tapi tidak bisa pasar atau sulit jual. Kenapa sulit jual? Karena belut albino diminati masyarakat hanya untuk hiasan. Kemudian ada belut sidat. Belut sidat ini belut yang memiliki wujud yang beda lagi, yaitu belut yang memiliki kuping dan di ekor memiliki sirip. Sidat bisa dibudidaya tapi sulit juga jual, nggak bisa pasar. Kenapa? Karena harganya yang sangat tinggi. Ikan sidat ini memiliki harga yang fantastik, yaitu 300.000 per 1 kilo. Jadi sementara ini kita pelihara sidat, kita akan sulit untuk jualnya ini.
Kecuali kita mau jual ke luar negeri, peminat tertinggi yaitu China, Korea, Jepang, Taiwan. Nah itu kalau kita hanya panen 1-2 kintal juga percuma, kita nggak bisa kirim keluar. Minimal itu 1 ton dan itu harus kontinu. Kemudian yang ketiga adalah belut sawah atau belut lokal. Belut yang berasal dari sawah, salah satu yang tidak bisa dikembangkan juga. Kenapa nggak bisa dikembangkan? Karena belut-belut yang berasal dari sawah sudah terkontaminasi oleh pupuk-pupuk pertanian atau sudah teracuni oleh pestisida. Sehingga si belut-belut sawah ini menjadi kerdil, menjadi lumpuh atau cacat. Terkadang ditangkap dengan cara disetrum. Itulah logika saya, kenapa belut sawah itu nggak bisa dibudidaya. Yang bisa dibudidaya adalah salah satu jenis yang saya kembangkan saat ini adalah belut jenis rawa atau belut super. Kenapa saya katakan belut rawa ini belut super? Karena bobot belut rawa ini bisa mencapai 1 kilo 1 ekor. Kolam itu untuk awal kita nggak perlu yang permanen. Sesederhana mungkin kita menggunakan kolam terpal atau kolam plastik dulu. Kolam sudah siap, baru kita mulai mempersiapkan medianya. Apa saja medianya? Medianya itu yang harus kita siapkan adalah lumpur 50%, gedebok 15%, kohe 15%, dan damen 10%. Dari beberapa komposisi, ini kita nggak hanya sekedar komposisi atau hanya syarat saja. Dari beberapa komposisi pun memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya, lumpur berfungsi untuk tempat tinggal atau kandang si belut. Itu lumpur. Kemudian gedebok. Gedebok ini berfungsi untuk menetralkan suhu agar media tersebut tetap lembab dan dingin. Identiknya si belut hidup di tempat yang lembab atau yang dingin. Jadi si belut tidak nyaman dengan suhu yang panas atau yang gersang. Kemudian ada kohe. Kotoran hewan ini berfungsi untuk menghasilkan unsur pakan. Dari mana? Dari terurainya kotoran akan menghasilkan jentik cacing. Cacing ini akan berkembang biak, nah itulah makanan pokok si belut. Kemudian yang terakhir adalah damen atau jerami padi. Jerami padi berfungsi untuk menghasilkan kompos. Fungsinya adalah jika ada kompos tersebut, media itu tidak mudah kering atau tidak terlalu padat, tetap gembur. Jadi itu fungsi-fungsinya. Jadi saya sudah menjelaskan beberapa fungsinya, komposisinya, sampai persentasenya. Kemudian prosesnya bagaimana? Prosesnya semua bahan kita masukkan ke dalam kolam. Namun untuk gedebok dan damen, baiknya kita cacah dulu. Fungsi pencacahan ini adalah untuk mempermudah pengadukan, juga mempercepat pembusukan. Jadi kita cacah, setelah kita cacah, kita masukkan ke dalam kolam yang telah kita siapkan tadi dengan ketinggian 40 cm. Kenapa harus 40 cm? Karena seiringnya waktu berjalan fermentasi akan mengalami penyusutan. Penyusutan itu nanti akan ada di angka 30 cm. Dan angka 30 cm adalah tempat yang ideal untuk budidaya belut. Nah seperti itu. Kenapa 30 cm ideal? Karena alasan saya melihat di alam. Tidak ada sawah yang lumpurnya sedalam 1 meter itu nggak ada. Walaupun lumpur itu dalam, dia tidak akan semakin dalam. Dia tetap akan ada di angka 30 cm. Jika dia semakin dalam, dia akan semakin kesulitan mendapatkan oksigen. Jadi 40 cm. Setelah itu kita rendam. Kemudian selama seminggu perendaman ini adalah untuk membersihkan bakteri yang terkandung pada getah gedebok. Setelah itu baru kita buang lagi. Kemudian kita biarkan selama 1 bulan menunggu fermentasi berjalan. Selanjutnya lakukanlah penanaman pohon. Ini penanaman pohon ini enggak hanya sekedar tanaman liar tanpa fungsi. Tanaman ini ada fungsi. Sebelum kita tebarkan benih, kita tanami dulu ini. Fungsinya apa? Ada banyak fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk menjadikan indikator. Apabila tanaman ini tumbuh, berarti media sudah siap atau sudah jadi. Begitupun sebaliknya, apabila tanaman ini layu, media pun belum siap atau belum jadi. Masih penuh amoniak dengan biogas dan biogas. Kemudian fungsi yang kedua daripada tanaman adalah untuk melindungi si belut dari terik matahari secara langsung. Karena si belut tidak nyaman dengan suhu yang panas atau yang gersang. Fungsi yang ketiga daripada tanaman adalah untuk menghasilkan oksigen yang diserap dari daun, batang hingga ke akar. Bahkan ada banyak fungsi tanaman ini. Bisa juga contoh ada tanaman padi. Nah ini bisa juga kolaborasi. Jadi di mana di bawah ada belut, di atas pun ada hasil yang bisa kita manfaatkan. Mungkin untuk penambahan income ke depan. Bisa juga sayuran, kangkung atau genjer di sini. Setelah tanaman ini tumbuh, barulah kita tebar benih. Nah setelah penebaran berlangsung, barulah kita mulai memberikan perawatan atau memberikan pakan. Seperti apa perawatan dan pakan? Pakan untuk si belut ini, si belut termasuk karnivora, dia pemangsa daging. Jadi bisa keong, cacing, usus ayam, atau ikan air tawar. Itu juga bisa kita berikan. Bagaimana cara pemberian pakan? Kita cukup godok, kemudian kita cacah, kemudian kita tebarkan saja di atas. Dan pemberian pakan itu nggak usah setiap hari, cukup 1 minggu sekali saja.
Karena si belut itu sama seperti ular, dia sekali makan kemudian dicerna, kemudian dia makan lagi. Terkadang 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Bahkan makanan pokok yang ada untuk si belut itu yaitu yang ada di media itu sendiri. Itu makanan pokoknya. Cacing yang tumbuh yang dihasilkan dari fermentasi itu. Nah itu jadi kita perawatan cukup itu. Yang kedua perawatan apalagi yaitu tentang debit air. Debit air itu jangan terlalu tergenang atau jangan terlalu banjir. Artinya cukup sejajar dengan permukaan lumpur. Cukup sejajar saja. Jangan sampai lumpur ini tergenang. Apabila lumpur tergenang, dipastikan belut akan mati. Kenapa mati? Alasannya, sewaktu-waktu si belut akan keluar masuk. Pada saat dia keluar, dia akan mencari oksigen. Yang kedua, mencari pakan tambahan. Nah, pada saat itu dia akan masuk lagi ke dalam. Dan setelah dia masuk ke dalam, dia akan meninggalkan jejak, yaitu lubang-lubang belut. Maka dari itulah ada istilah lubang belut. Fungsi daripada lubang belut adalah untuk menarik oksigen ke bawah. Nah, kalau air penuh, nanti oksigen tidak bisa masuk, karena lubang akan tertutup air. Untuk durasi pasca panen atau durasi dari penebaran bibit, 4 bulan wajib panen. Kenapa wajib panen? Karena di usia 4 bulan perkembangan si belut itu sudah mulai kelihatan. Ada yang besar, ada yang paling besar, bahkan ada yang masih kecil. Nah di usia 4 bulan ini sudah terjadi musim kanibal. Yang besar akan memangsa yang kecil. Maka dari itu wajib panen tujuannya adalah untuk melakukan penyortiran. Pisahkan belut yang besar dengan yang besar, yang kecil dengan yang kecil. Setelah kita panen, itu kembali lagi ke kita lagi. Kalau belut itu istimewa, kita mau jual juga udah laku, mau kita lanjutkan pun bisa lagi. Yang terpenting adalah per 4 bulan wajib panen, tujuannya untuk menghindari kanibal. Dari hasil belut-belut yang saya hasilkan dari panen ini, ada banyak yang saya jadikan untuk saya jual atau saya pasarkan. Untuk marketnya itu bisa di keripik. Keripik itu setiap hari kami kurang-kurang. Nah karena di sini kita juga udah buka resto belut, ada mangut belut, rica-rica belut, tongseng belut. Untuk pasar bahkan kami bukannya bingung gimana mau jual, tapi wah bahan ini yang kurang-kurang. Nah itu. Dan untuk teman-teman yang lain pun juga nanti bisa juga kita sambil saling berkolaborasi, kita saling melengkapi. Oke, mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jika ada yang kurang dalam atau yang kurang bijak dalam saya berkata, dari lubuk hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang tertarik atau berminat untuk berkunjung ke tempat kami untuk tahu lebih lanjut lagi, silahkan datang ke tempat kami. Tempat kami berada di Dusun Sabrang Wetan, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Bagi yang berada di luar kota atau luar daerah yang mungkin terhalang oleh jarak, bisa juga menghubungi ke nomor kami dengan nomor admin 0821 3806 4682. Semoga sehat selalu. Jangan lupa subscribe Cap Capung, share, dan like, komen.